Kembali di Sapa Indonesia Malam, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama Ahok menjadi saksi di persidangan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Ahok hadir sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Keri Adrianto, putra pengusaha minyak Riza Khalid, dan 8 terdakwa lain di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa pagi. Dalam persidangan, ia menantang penegak hukum memeriksa secara menyeluruh kebijakan di level BUMN. Hal ini menanggapi pertanyaan jaksa soal pencopotan 2 mantan direksi anak perusahaan Pertamina, yakni Joko Priyono dan Masud Hamid. Ahok menyesalkan pencopotan keduanya karena dinilai sebagai direktur berintegritas dan rela kehilangan jabatan daripada menandatangani pengadaan yang bermasalah. Dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki Patraniaga. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis, saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja Pak. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Apa saja yang disampaikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023? Kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Andika Hadiat. Fedriska, apa saja poin-poin yang disampaikan Ahok sebagai saksi dalam sidang kasus ini yang bisa digali sebagai temuan baru? Ya, Friska, sebetulnya ada beberapa poin yang tadi menjadi highlight ataupun menjadi sorotan ketika Basuki Cahayapurnama ini menghadiri ataupun menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Yang mana yang pertama adalah mengenai sistem tata kelola pengadaan di Pertamina, yang mana sebetulnya Ahok ini sebelumnya sudah pernah ingin menyampaikan ataupun melaporkan ke kejaksaan terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan tata kelola minyak mentah di Pertamina. Tidak hanya itu, tadi Ahok juga membahas mengenai manajerial di Pertamina, di mana Ahok menilai bahwa penempatan direksi di Pertamina ini tidak melalui meritokrasi ataupun bypass langsung ke Menteri BUMN pada saat itu, dan kemudian sehingga pada saat itu Ahok juga mengatakan bahwa kalau misalkan jaksa penuntut umum ataupun penegak hukum yang betul-betul ingin menyelesaikan terkait dengan kasus ini tentu harus diperiksa begitu Menteri BUMN dan juga Presiden pada saat itu. Tadi dikatakan oleh Ahok ini menantang begitu para penegak hukum ini untuk dapat menggali kasus ini lebih dalam lagi. Karena memang tadi sebetulnya yang banyak dipertanyakan kepada Ahok ini adalah BAP Ahok pada poin ke-10, yang mana ini membahas mengenai penyimpangan yang identifikasi penyimpangan yang sudah ditemukan ataupun sudah ada temuan ini pada tahun-tahun tersebut, sehingga memang tadi digali pertanyaan mengenai hal tersebut, bagaimana penyimpangan yang diduga ada ini. Tadi sempat disampaikan juga oleh Ahok bahwa memang salah satu dugaan penyimpangan ini adalah bagaimana kemudian ketika Pertamina berhasil mengekspor minyak mentah ke luar negeri, namun justru ada juga terjadi peningkatan impor minyak mentah. Nah, ini tadi juga dipertanyakan oleh Ahok, sehingga memang lebih banyak yang ditanya adalah mengenai manajerial dan kemudian juga sistem pengadaan yang ada di Pertamina pada masa itu, Friska. Dan lalu dalam kasus ini sebenarnya mengapa Ahok meminta BUMN dan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk diperiksa? Ya, karena memang pada saat itu seperti tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa sebetulnya Ahok sudah menemukan indikasi temuan-temuan penyalahgunaan atau penyimpangan begitu, sehingga memang Ahok menilai perlu ini dilaporkan ke pihak ke penegak hukum ataupun ke Menteri BUMN, karena memang tadi sempat saya singgung juga bahwa Ahok mengatakan bahwa penentuan ataupun penetapan direktur-direktur ataupun direksi di Pertamina ini tidak lagi menggunakan meritokrasi. Jadi memang ini langsung bypass ke Menteri BUMN, sehingga memang Ahok ini mempertanyakan kemudian ketika ada 2 orang direksi Pertamina yang kemudian
nonaktifkan begitu. Ini merupakan pertanyaan bagi Ahok, mengapa dua orang yang Ahok nilai ini sebagai orang yang berintegritas dan juga direksi terbaik begitu, kenapa kemudian dinonaktifkan ketika melakukan ketika menolak untuk menangani pengadaan yang memang bermasalah. Jadi mari kita simak bagaimana kemudian pernyataan Ahok di dalam persidangan terkait dengan meminta penegak hukum untuk memeriksa Jokowi dan juga Menteri BUMN. Bukan perintah Pak Jokowi, kamu yang ngarang-ngarang itu. Saya bilang kalau mau tahu lebih dalam, mesti tanya Menteri BUMN sampai Presiden. Kenapa? Karena Presiden yang meminta ada premium. Padahal dulu sempat dihilangkan kan, Pak Jonan balikin lagi. Itu kan akhirnya kan terpaksa produksi kilang nggak bisa, mesti campur nafta untuk diturunin ke premium dong. Maka di zaman saya udah kita hapus, kita naik ke Pertalite yang produksi sendiri. Nah terus kenapa tidak mau subsidi berbasis orang dengan voucher digital? Jadi kami selalu memberikan solusi. Tapi pertanyaan saya, kenapa sampai hari ini nggak dilaksanakan? Ya tanya sama Presiden dong, yang berwenang, jangan saya. Poinnya adalah Ahok ingin meminta ke penegak hukum ini terkait dengan kalau ingin betul-betul menangani perkara ini menyeluruh, tentu harus memeriksa atasan-atasan dari perusahaan BUMN ini. Dan tadi disebut adalah Menteri BUMN dan juga Jokowi, karena memang ini terkait juga dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pertamina pada kala itu. Jadi memang saat ini kasusnya masih berlangsung, saat ini masih diperiksa saksi ahli, jadi kita masih menunggu bagaimana berjalannya kasus ini, Friska. Terima kasih Fedriska Ananda dan juru kamera Andika Ahadiat. Tadi Ahok dalam saksi sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 mempertanyakan soal meritokrasi. Inilah yang harus digali lebih lanjut. Terima kasih Fedriska.